Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nuril? Alhamdulillah baik. Bu Maya ada waktu nggak? Saya ingin Ada bicara. Bu Nuril. Boleh Bu Nuril, mumpung nanti saya tidak ada kegiatan. Boleh makan Bu Nuril? Iya, saya ingin sedikit ceritalah dengan Bu Maya tentang apa yang menjadi pikiran saya selama ini. Iya, apa itu kira-kira? Begini Bu Maya, saya kan menjadi wali kelas ya, wali kelas 7. Kebetulan ada salah satu siswa saya ini yang agak terlambat dibanding dengan teman-temannya yang lain. Ya terlambat dalam hal segalanya gitu. Dia itu ya terutama dalam hal pembelajaran. Ketika pembelajaran seringkali dia itu eh, apa ya tidak punya motivasi gitu, kurang motivasi untuk belajarnya kurang. Dan kemudian lagi seringkali tata tertib itu dia remehkan, dia langgar gitu. Kadang kelengkapan kurang gitu. Padahal anaknya diam, diam sekali anaknya. Tapi ya itu tadi tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Akhirnya saya bingung. Saya benar-benar bingung. Ini gimana anak ini mau saya apakan gitu Bu Maya. Jadi Ibu tujuan untuk gimana tadi Bu tujuannya untuk mengatasi permasalahan Ibu ya yang menghadapi siswanya yang sering meremehkan peraturan begitu Ibu. Terus kira-kira anak itu kesehariannya bagaimana Bu? Apakah dia sering cari perhatian ke teman-temannya atau bagaimana? Tidak, kalau saya perhatikan anak ini sepertinya malah kurang kurang perhatian dari orang tua. Dan dia itu di sekolah, di kelas itu lebih banyak diam Bu Maya, tidak bergaul dengan teman-temannya yang lain. Anaknya itu seperti mengisolasi diri gitu loh. Tidak mau berteman dan merasa minder. Anaknya itu punya rasa minder. Makanya saya bingung Hmm, kira-kira gimana caranya untuk merubah anak ini gitu supaya bisa bergaul dengan temannya, tidak melanggar peraturan lagi, kemudian bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lain gitu. iya, berarti kita sudah menemukan satu kata kunci anak ini minder, makanya kurang aktif ya di kelasnya. Betul. Terus kalau ke guru, apakah ada kayak semacam berani atau gimana sikapnya ke guru tuh bagaimana Bu? Tidak, Bu Maya, anak ini patuh, patuh kepada guru. Ya itu tadi, mungkin dia punya kelemahan, eh, IQ-nya mungkin ya, mohon maaf ya Bu Maya ya, tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Makanya saya tuh kadang ingin menelusuri gitu loh. Kira-kira apa penyebabnya anak ini kok bisa seperti ini gitu. Eh, Hmm, Ketika ada tugas dari guru-guru, dia itu lebih banyak diem, tidak mau menulis gitu Bu Maya. Tidak mau menulis, teman-temannya yang lain nulis, dia diam. Baru nanti kalau digertak, ditegur, nah ayo nulis, baru mau nulis. Setelah itu berhenti lagi, begitu Bu Maya. Salah. berarti di sini sudah ketemu dua permasalahan kenapa anak itu seperti itu ya Bu ya. Tadi karena minder, juga karena Iya, eh, betul. kemampuannya lebih kurang dari teman-temannya seperti itu ya menurut Ibu. Betul. Nah, dari dua identifikasi ini sama satu lagi saya kayak nangkepnya kayaknya kurang perhatian dari orang tua seperti itu Iya, tadi Ibu. betul. Ya, betul. Ada tiga identifikasi Iya. yang kita dapatkan. Nah, kira-kira dari ketiga itu gimana Ibu ada rencana apa selanjutnya? Saya sih rencananya ingin memanggil orang tua anak ini secara khusus. Jadi panggilan orang tua. Kemudian saya telusuri
bagaimana keseharian anak ini di rumah, dan kira-kira apakah di rumah sama dengan di sekolah, gitu. Dan saya juga akan menanyakan bagaimana perhatian orang tuanya di rumah, begitu Bu Maya. Dan itu yang pertama, saya akan mencari informasi kepada orang tuanya. Dan yang kedua, saya akan mencoba mencari informasi kepada guru SD-nya. Karena ini kan masih kelas 7, anak kelas 7. Kebetulan saya juga kenal dengan guru anak ini di SD. Jadi nanti saya akan menelusuri, mencari informasi apakah ketika di SD dia itu sama sikapnya seperti ini. Begitu Bu Maya. Untuk sementara ini saya ingin memanggil orang tua dan bertanya kepada guru SD-nya. Ya, saya rasa itu sudah rencana yang bagus. Kalau misalkan terkait dengan kemampuan penerimaan pembelajarannya itu bagaimana Ibu? Apakah ada rencana Ya, untuk sempat juga. mengetahui? Iya, betul Bu Maya, betul. Sempat juga saya berpikir gimana ya cara menangani anak ini. Apalagi kita sudah mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Maya ya. Saya ingin Mhm. mempraktekkan, tapi apa perlu saya komunikasikan dengan guru-guru yang lain? Karena di kelas saya itu kan guru pengajarnya bukan hanya saya hanya selaku wali kelas. Eh, Mungkin perlu diinformasikan juga ya Bu Maya ya ke guru-guru pengajar yang lain ya. Iya, Setelah saya dan saya rasa setuju sih kalau misalkan Ibu, mau mengkomunikasikan itu dengan guru yang lain. Malah bagus malah Bu, jadi nanti, bisa kolaborasi ya Bu ya sama guru yang lain. Tuh sudah ketemu 3 rencana ya Bu ya tadi, yang pertama apa tadi Bu? memanggil orang tua, saya Manggil orang tua komunikasikan ya. dengan orang tua. Kemudian yang kedua dengan guru SD-nya, saya mencari informasi apa penyebabnya kira-kira ya Bu ya. Iya Kemudian betul. yang ketiga, saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru pengajar. Mungkin diberi pelayanan yang berbeda dengan teman-temannya, begitu ya Bu ya. Setelah saya tahu latar belakangnya apa gitu. Iya itu sudah ada 3 rencana Bu. Saya ini kalau misalkan sama BK bagaimana Bu? Apa ada komunikasi? Iya, sudah. BK Sudah ya? juga mengetahui, tapi BK ini mungkin hanya dari latar belakang melanggar tata tertibnya untuk sementara ini, Bu Maya. Belum ke perkembangan belajarnya, belum ke proses belajarnya. Berarti untuk asesmen diagnostiknya sudah apa belum Bu dari BK? Asesmen diagnostik, sepertinya seingat saya di awal tahun pelajaran tahun ini belum Oh belum ya? dilaksanakan. Berarti, apakah itu ada kemungkinan untuk dilaksanakan nantinya Bu? Ya, nanti saya coba usulkan dengan guru BK ya Bu ya, untuk kedepannya barangkali ya, alangkah lebih baiknya ada asesmen diagnostik ya Bu Maya ya. Iya, supaya tahu kan nanti anak ini background-nya bagaimana, seperti itu. Jadi sudah ada 4 rencana ya Bu ya yang saya tangkap dari pembicaraan kita. Tadi yang pertama sudah akan menemui orang tua, terus juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan Guru guru, SD. juga, Ya, rekan guru di SD juga rekan guru di sekolah, sama yang terakhir, ke BK ya Bu ya. ya, Terus ya. untuk pelaksanaannya bagaimana Bu? Apakah akan ada runtutan pelaksanaan dari keempat rencana tadi? Ya, tentunya begini Bu Maya. Ketika saya akan melakukan panggilan orang tua, itu sudah pasti berkolaborasi dengan BK. Jadi bukan hanya saya saja. Jadi nanti saya akan secepatnya menyampaikan kepada guru BK ya dalam waktu dekat ini untuk mendampingi saya dalam pemanggilan orang tua anak tersebut. Nah, mungkin nanti saya juga akan berkolaborasi dengan BK bagaimana solusinya ya, begitu ya Bu Maya ya. Ya, Solusi bisa juga supaya anak begitu. ini bisa berubah lebih baik gitu dari sebelumnya. Setelah Betul kita betul. mengetahui penyebabnya, apa sebabnya anak ini kok seperti ini, mungkin ada solusi nanti ya Bu Maya ya.
Betul Ibu. Nanti siapa tahu juga dari guru BK-nya ada rencana juga terkait hal tersebut. Iya. Terus, itu kan tadi yang pertama, berarti yang pertama mau Ibu lakukan mau ketemu guru BK dulu ya? Ya, kolaborasi dengan guru BK dulu untuk Mhm, eh, pemanggilan orang tua. Jadi mendampingi saya nanti. Ketika orang tua dipanggil ke sekolah, kita diskusi, komunikasi tentang anak ini. Ya, barangkali ada jalan keluarnya, nanti ada solusinya. berarti yang direncanakan ketemu guru BK dulu. Berarti setelah itu apa Bu, langkah selanjutnya? Ya, setelah bertemu dengan BK, kalau sudah ditemukan jalan keluar, setelah saya tahu sebab-sebabnya, saya akan mencoba untuk melakukan coaching kepada anak ini. Saya akan melakukan pendekatan secara perlahan-lahan supaya anak ini bisa berubah lebih baik lagi. Ya, itu untuk rencana pertama sudah ada langkah-langkahnya ya, Bu, ya. Untuk rencana kedua yang ingin menemui orang tua bagaimana, Bu? Ya, nanti saya akan memanggil tadi itu biar orang Memanggil. tuanya ke sekolah. Kapan Ya, waktunya kira-kira, Bu? Ada insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan segera laksanakan. secepatnya ya, semoga supaya ada, apa namanya, solusi ya, Bu, ya. Kalau yang sama Ya. rekan sejawat, Bu? Rekan sejawat, oh dengan rekan sejawat yang ngajar di kelas Iya, saya. betul. Ya, insya Allah juga dalam waktu dekat ini. Insya Allah segera dalam waktu yang tidak saya ulur-ulur lagi. Segera saya lakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait supaya ikut membantu untuk peningkatan belajarnya anak ini dan lain-lainnya. Baik, Ibu. Kalau SD-nya sendiri apakah jauh, Ibu, untuk SD-nya anak tersebut? SD-nya ya tidak terlalu jauh sih, lumayan dekat. Berarti bisa segera juga ya untuk yang ke SD ya, Bu, ya? Kalau Nah, insya Allah mhm, dalam waktu 1 minggu itu ketiga rencana saya itu nanti insya Allah bisa terlaksana semuanya. Insya Allah saya laksanakan. kalau misalkan ini ya, Bu, ya, kalau misalkan, tidak terlaksana dalam minggu ini, apakah ada ini rencana lanjutan, Bu? Rencana lanjutan ya insya Allah gimana ya, saya coba melalui anaknya saja dulu. Jika memang saya belum bisa menemui orang tua dan guru SD-nya, saya akan langsung ke anaknya. Saya mencoba pendekatan secara persuasif ya. Dari hati ke hati akan saya ajak bicara. Kenapa nak, kamu kok seperti ini? Gimana kalau misalnya ya, saya beri masukan melalui anaknya mungkin lumayan. Karena kalau dengan anaknya kan lebih sering bertemu setiap hari ya Bu Maya ya. Betul. Betul, Ibu. Tapi beliau, anak tersebut ada teman dekatnya, Bu? Selain kan di kelas katanya tadi kurang berbaur. Tidak ada teman Dia dekatnya? memang tidak punya teman dekat. Dia sementara ini sering menyendiri gitu. Apakah dari SD-nya memang sendirian? Nah, makanya ini SD-nya saya kurang tahu. Di kelas saya sendirian, di kelas saya. Entah di Mmm, kelas yang lain. Mungkin nanti saya cari informasi juga tentang ini. iya, itu kan bisa dibantu temennya, mungkin ditanyakan ke temennya kan juga bisa, Betul seperti Ibu. itu. Jadi, kita sudah menemukan 4 rencana dan keempat-empatnya akan dilakukan dalam minggu ini. Jikapun meleset akan dilakukan dalam minggu berikutnya ya, Bu, ya. Ya, Semoga betul. semoga rencana ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, Bu, bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Kira-kira ada Amin. yang mau disampaikan lagi, Bu? Ya, untuk sementara ini saya kira cukup, Bu Maya. Alhamdulillah, saya sedikit lega. Terima kasih banyak masukannya. Alhamdulillah. Ya, perbincangan ini sudah memberikan saya pencerahan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu Maya sudah mau diajak berbincang-bincang, sudah mau mendengarkan apa yang saya
keluh kesahkan. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.